Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Jade Dynasty season kedua episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-32. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, kemunculan dari monster ular besar telah menyebabkan para murid aliran kebenaran terpisah. Sedangkan untuk Lusuki sendiri terus mengikuti si ular. Di sisi lain, Xiaofan yang juga sedang memasuki area dalam lembah kematian secara tidak sengaja bertemu dengan Lusuki. Dia maupun Lusuki sempat saling bertarung satu sama lain, tanpa tahu musuh yang dihadapi. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun saling menatap. Alhasil pertarungan tadi pun berhenti begitu saja. Entah kenapa setelah pertemuan itu haus darah yang ada pada Xiaofan mulai bergejolak, yang seolah-olah ia mau lepas kendali. Untung saja Xiaofan masih mampu mengendalikannya dengan teknik Buddhisme dan juga Taoisme. Setelah semua itu, Xiaofan melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan Xin Wuyan. Ia yang merasa sesuatu memutuskan untuk mengikutinya. Tanpa sepengetahuan semua orang, saat ini mereka sedang diawasi oleh Zuko dan juga Xinglong. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita dibawa kepada Xiaohuan. Ia baru menyadari kalau di sekitaran tempat ini memiliki pemandangan yang cukup bagus. Mungkin sebelumnya dia itu terlalu tergesa-gesa datang kemari sampai tidak sadar dan keindahan dari tempat itu. Namun bagi Zoichi ini semua tidaklah menarik, karena baginya yang menarik hanyalah emas saja. Benda hal itu tentu saja membuat Xiaohuan agak kesal, karena kakeknya hanya peduli akan uang saja. Tingkah laku dari kakek itu sama sekali tidak sesuai dengan nama yang mengandung kata peri. Hal ini agak membuat Zoichi malu. Meskipun begitu, kedua orang tuanya adalah orang luar yang mencerahkan semua makhluk hidup. Jadi bisa dikatakan kalau dia itu tidaklah sekotor apa yang dipikirkan oleh Xiaohuan. Nah, entah kenapa Yigao ini terus saja mengikuti mereka. Yigao berpura-pura agar tidak dicurigai, namun tentu saja kehadirannya itu sudah dicurigai oleh mereka. Zoichi pun penasaran mengapa Yigao ini berada di belakang mereka. Ia pun berpikir kalau pria ini menyukai Xiaohuan atau ada sesuatu yang salah telah ia buat kepadanya. Cukup wajar Zoichi berpikiran seperti itu, karena bagaimanapun Yigao ini adalah anggota dari kultus iblis. Xiaohuan juga mengetahui hal itu, namun dia belum pernah sekalipun mendengar Yigao menyakiti seorang wanita. Alhasil Zoichi pun berpikir kalau Yigao ini ingin melukai pria miskin seperti dirinya. Xiaohuan merasa kalau kakek itu memiliki uang yang cukup banyak. Seketika saja Yigao pun menatap ke arah mereka, yang membuat Zoichi ketakutan dan mengeluarkan jimat untuk mengusirnya. Akan tetapi Xiaohuan merasa ini hanyalah sia-sia saja. Walaupun dia menggunakan teknik rahasia melarikan diri, namun kakeknya itu tidak mampu mengendalikan di mana dia keluar. Jika Zoichi berbuat salah, maka bisa saja dia itu meninggoy. Xiaohuan pun meminta kakeknya untuk menghitung takdirnya. Selain itu, ia juga meminta untuk tidak khawatir karena saudaranya telah memberikan senjata ajaib. Jadi tidak akan sulit bagi mereka untuk menghadapi Yigao. Alhasil hal itu pun membuat Zoichi tidak takut lagi kepada Yigao dan menganggapnya sebagai orang lemah. Hanya saja Xiaohuan merasa kalau pria ini bukanlah orang yang jahat. Apalagi dia mengingat tentang payung yang dipinjamkan olehnya. Zoichi tidak peduli karena kemarin dirinya basah kuyup. Sebab Xiaohuan itu malah tidak memayungi dirinya. Alhasil Zoichi pun menjadi kesal atas perbuatannya. Sebagai cucu yang baik, Xiaohuan pun meminta izin untuk membawakan bawaan dari kakeknya. Nah, Yigao yang sejak tadi berada di belakangnya, ternyata dia itu sedang memandangi kecantikan dari Zoichi. Ia berusaha untuk tidak mempedulikan hal itu, namun sepertinya ini terlalu sulit. Xin pun berpindah ke sebuah tempat yang mana Raja Hantu sepertinya telah mendapatkan sebuah pesan dan memilih untuk melakukan perjalanan. Sedangkan di sisi lain, Xiaofan ini sepertinya telah kehilangan jejak dari Xin Wuyan. Namun ketika juga dia pun melihat beberapa monster yang baru saja keluar dari danau. Hal ini seketika saja membuat Xiaofan berhati-hati karena bisa saja para monster itu menemukan dirinya. Andai saja monster ini melihatnya, maka Xiaofan sudah menyiapkan serangan untuk bisa langsung menghabisi monster itu. Untung saja di saat monster ini mau mendekati, dia pun dipanggil oleh kawanannya untuk berkumpul. Alhasil keberadaan dari Xiaofan pun tidak diketahui. Sepertinya para monster ini menemukan sebuah tanda dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan.
Melihat hal itu membuat Xiaofan penasaran sebenarnya apa yang sedang para monster itu lakukan. Sesaat kemudian Xiaofan pun melanjutkan perjalanannya. Di malam hari kita dibawa kepada Zheng Susu dan yang lainnya. Mereka sadar betul kalau para serangga ini sangatlah beracun. Maka karena itulah Fa Xiang ini segera membentuk sebuah pertahanan. Dan pertahanan ini dirinya yakin kalau tidak ada satupun serangga yang bisa masuk. Zheng Susu memberikan pujian kepadanya dan sangatlah mengaguminya. Berbeda dengan Lin Jingyu yang sepertinya tidak begitu suka kepadanya. Fa Xiang meminta Lin Jingyu untuk tidur karena sebagai seorang biksu dirinya bisa beristirahat dengan cara bermeditasi. Lin Jingyu memberitahu kalau 10 tahun ini dia mengalami gangguan tidur. Karena ketika dia memejamkan matanya, dia itu melihat orang tua dan semua penduduknya dihabisi dengan cara yang begitu tragis. Selain itu, kepergian dari Xiaofan juga sangatlah berpengaruh. Fa Xiang meminta untuk tidak mempedulikan Xiaofan, sebab dia itu sudah berada di sekte iblis, bahkan dia itu telah memegang posisi wakil pemimpin sekte. Semua orang tahu kalau cepat atau lambat Xiaofan akan menjadi raja hantu berikutnya. Bahkan beberapa tahun ini Xiaofan melakukan penyerangan di mana-mana. Bahkan orang-orang dari kultus iblis berteriak ketakutan karena kehadirannya. Sekarang dunia sangatlah mewaspadai Xiaofan. Lin Jingyu meminta untuk tidak mengatakan hal itu. Fa Xiang penasaran apa yang akan Lin Jingyu lakukan ketika bertemu dengan Xiaofan. Meskipun Xiaofan telah mengambil jalan yang salah, namun Lin Jingyu yang telah menganggapnya sebagai saudara akan mencoba untuk menyadarkannya. Karena Xiaofan itu sudah lebih dari teman, karena Lin Jingyu sudah menganggapnya sebagai adiknya sendiri sekaligus satu-satunya keluarga yang dia miliki. Xiang berpindah kepada Lusuki, yang mana dalam perjalanan itu dia tahu kalau sebelumnya ada orang yang kemari. Semak-semak di sana pun bergerak yang menandakan ada sesuatu yang berada di sana, dan benar saja para serangga beracun pun mulai melakukan pergerakan. Yang mana ia tahu kalau para serangga ini sepertinya dikendalikan oleh seseorang. Di sisi lain, Xiao Yicha bersama Yang Hong melihat tempat yang hutannya sudah hancur, yang kemungkinan disebabkan oleh monster ular. Xiao Yicha yang melihat sebuah tanda mulai mengetahui kalau sebelumnya pertarungan telah terjadi di tempat ini. Selain itu muncul sebuah gelombang kekuatan yang mana Xiao Yicha yakin ini berasal dari murid kuil Tianli. Mereka pun segera pergi ke arah kekuatan itu. Kembali lagi kepada Lin Jingyu yang mendengar sebuah teriakan, bahkan Zheng Susu juga bangun dari tidurnya. Mereka pun menjadi bersiaga dan ternyata yang berteriak tadi itu adalah Li Di. Suara suruling pun terdengar dan diikuti oleh asap racun. Sampai pada akhirnya para serangga pun bermunculan dalam jumlah yang sangat banyak. Fa Xiang meminta untuk berkumpul karena dia akan menggunakan formasi pertahanan. Ia sadar betul kalau para serangga racun ini telah dikendalikan oleh praktisi aliran jahat. Li Di memberitahu kalau di saat dia berpisah, dia ini bertemu dengan para serangga racun yang mengepung dirinya. Di tengah-tengah pengepungan itu, seseorang pun mulai berbicara dan membenarkan perkataan Li Di. Hanya saja dia itu berusaha untuk melindungi dirinya yang sedang diserang oleh Li Di. Wajar Li Di melakukan penyerangan karena pria itu berasal dari aliran jahat. Maka karena itulah dia akan melakukan penyerangan. Pria itu hanya mentertawakan perkataannya dan ternyata dia adalah Xin Huyan. Kini adalah giliran dirinya untuk menyerang mereka. Fa Xiang memuji kemampuan Xin Huyan yang mampu mengendalikan serangga racun dalam jumlah yang sangat banyak. Ia pun tahu kalau pria ini adalah Xin Huyan yang dikenal sebagai master racun. Selain dia, Xin Huyan juga mengenali Fa Xiang. Ia merupakan salah satu dari biksu muda berbakat yang dimiliki oleh kuil Tianyin. Melihat pertahanannya, Xin Huyan pun mengakui reputasi yang dia miliki. Zheng Susu meminta untuk melakukan tindakan karena tidak mungkin mereka terus bertahan. Selain itu, mereka ini juga tahu betul kalau Xin Huyan hanya hebat dalam masalah racun saja. Fa Xiang setuju dengan perkataan Zheng Susu, apalagi mereka berempat sedangkan Xin Huyan hanyalah sendiri. Fa Xiang akan membuat dua tim yang mana akan ada yang menyerang Xin Huyan dan ada juga yang berurusan dengan para serangga racun. Setelah membuat rencana, saat itu juga mereka pun mulai melakukan pertarungan. Selain pertarungan ini, pertarungan lain juga masih terus terjadi, yang mana perijin ini masih melancarkan serangan kepada Fasa. Bisa dikatakan kalau kekuatan di antara mereka ini cukup seimbang, karena tidak ada satupun yang mampu melukai satu sama lain. Dalam pertarungan itu terlihat kalau Fasa sepertinya sudah mulai kelelahan karena bagaimanapun perijin terus melancarkan serangan kepadanya.
sampai-sampai membuat dia ini begitu kelelahan. Di sisi lain terlihat kalau Xiaofan terus saja melakukan perjalanan. Yang mana pada akhirnya dia pun sampai ke tempat di mana kelompok Fa Xiang sedang bertarung dengan para serangga racun Xin Huyan. Dalam pertarungan itu, Lin Jingyu bersama dengan Fa Xiang mulai melancarkan serangan kepada Xin Huyan. Sedangkan untuk para serangga racun akan diserahkan kepada Li Di dan juga Zheng Susu. Dalam pertarungan itu ternyata Xin Huyan tidak hanya hebat dalam menggunakan racun saja, namun dia itu juga memiliki kemampuan bela diri yang cukup baik. Bahkan dia itu juga memiliki senjata ajaib. Xin Huyan langsung saja melancarkan serangan kepada mereka. Dan senjata ajaib ini, serangan yang Xin Huyan lancarkan bukanlah serangan sembarangan, karena dia itu mampu menciptakan berbagai serangga racun demi bisa mengalahkan mereka. Xin Huyan begitu bersemangat karena dia itu yakin mereka akan kalah di tangannya. Serangan dari Xin Huyan ini berhasil menekan mereka, tapi ini tidaklah membuat mereka takut. Terlihat kalau Lin Jingyu mulai menggunakan teknik pedangnya untuk bisa mengatasi semua racun yang Xin Huyan gunakan. Berkat semua itu, dirinya pun berhasil melenyapkan semua racun Xin Huyan dan bahkan memukul mundurnya. Di sisi lain, Xiaofan terus mengamati Zheng Susu dan juga Li Di. Mereka sepertinya sudah sangat kelelahan karena para serangga racun ini tidak kunjung habis. Ia pun meminta Fa Xiang untuk memberikan bantuan agar para serangga ini bisa segera dilenyapkan. Mendengar itu, Fa Xiang pun segera mengurung Xin Huyan. Kemampuan itu kembali dipuji oleh Xin Huyan, tapi semua itu tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Setelah berhasil memaksa mundur Xin Huyan, Li Di dan juga Zheng Susu memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik gabungan mereka agar bisa menghabisi para serangga racun. Melihat apa yang terjadi, Xin Huyan pun sadar kalau keempat orang ini memiliki kekuatan yang cukup hebat. Dia sendiri tidak akan mungkin bisa mengalahkan mereka berempat. Jadi dia pun memilih untuk melarikan diri saja. Tapi pasti yang tidak ada niatan untuk membiarkannya pergi, karena saja juga dia pun menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan racun yang telah Xin Huyan lakukan. Lin Jingyu yang mengetahui posisinya melancarkan serangan kepada Xin Huyan. Xin Huyan kembali berusaha untuk melarikan diri, tapi saja juga Lu Suqi datang untuk mengalahkannya. Tidak hanya dia saja, namun secara mengejutkan Xiaofan muncul dan langsung saja melancarkan serangan kepada Xin Huyan. Kemunculannya itu seketika saja membuat mereka semua terkejut. Sedangkan Xin Huyan saat marah dan berjanji akan membalas dendamnya kepada Xiaofan. Lu Suqi yang tahu Xiaofan berada di sini segera melakukan pengejaran kepadanya. Sedangkan yang lainnya masih tidak menyangka kalau Xiaofan akan muncul di sini. Sayang sekali mereka tidak bisa mengejarnya karena saat ini Li Di telah terkena racun yang cukup parah. Lin Jingyu yang merupakan sahabat dari Xiaofan tentu saja terkejut akan kedatangannya. Di sini kita dibawa ke tempat di mana Peri Jin dan Fa Sa sedang bertarung, yang mana terlihat Fa Sa benar-benar dibuat kerepotan oleh setiap serangan yang dilancarkan oleh Peri Jin. Sampai pada akhirnya bala bantuan pun tiba dan membuat Peri Jin tidak jadi menyerang. Semua itu berasal dari Xiao Yichai dan juga Yang Hong. Ia pun menanyakan kondisi dari Fa Sa. Fa Sa meminta mereka untuk berhati-hati karena wanita ini berasal dari sekte Akasia. Selain itu kekuatannya juga sangatlah hebat. Peri Jin tidak tahu apakah ada dendam di antara mereka sebab dia itu sangat berani mengganggu dirinya. Terlihat kalau Xiao Yichai sempat terpengaruh oleh pesona dari Peri Jin, namun untung saja ia bisa lepas dari teknik itu. Ia pun tahu kalau gadis ini adalah Jin Finger yang terkenal itu. Sejak dulu Xiao Yichai ini sangatlah mengagumi sosoknya, dan berhubung dia dan Fa Sa merupakan murid dari jalan kebenaran, jadi dia pun berencana untuk mengajak Peri Jin bertarung dengannya. Namun sebelum itu, Peri Jin ingin tahu asal-usul dari Xiao Yichai. Dia pun memperkenalkan dirinya yang berasal dari puncak Xingyun Tongtian. Sebelahnya adalah Yang Hong dari lembah Fengxiang. Hal itu membuat Peri Jin tertarik karena mereka berasal dari 3 faksi yang berbeda. Ia pun penasaran bagaimana cara mereka untuk membagi harta yang akan ditemukan. Fa Sa tidak menjawab karena yang jelas harta itu tidak akan mereka berikan ke tangan aliran jahat. Saya juga Fa Sa mulai membentuk sebuah formasi pelindung. Xin pun berpindah kepada kelompok Xiao Huan. Terlihat kalau Yugao ini masih berada di belakang mereka.
Tidak lama kemudian mereka pun beristirahat sebab Jiao Yuchu ini sudah sangat kelelahan. Sampai pada akhirnya mereka pun dikejutkan dan kedatangan dari Raja Hantu. Jiao Yuchu yang mengenalinya segera meminta Xiaohuan untuk pergi ke belakang dan ia boleh kembali di saat dirinya dipanggil. Xiaohua paham, hanya saja dia itu sempat terpeleset. Untung saja ada Yi Gao di belakangnya. Melihat sosok Raja Hantu itu seketika saja membuatnya ketakutan. Namun sepertinya tujuan Raja Hantu kemari bukanlah untuk membuat masalah. Ia penasaran mengapa Jiao Yuchu mengambil jalan seperti ini. Hanya saja ia tidak menjawab pertanyaan dari Raja Hantu. Selain itu, dirinya juga sudah tahu tentang kondisi dari putrinya. Dulu, sewaktu mereka masih muda, Jiao Yuchu itu menggunakan perhitungan ilahi Tianggang untuk meramalkan nasibnya. Ia ingat betul tentang takdir kematian yang berada di tangannya. Ramalan itu sepertinya benar karena Raja Hantu harus kehilangan istri dan juga anaknya. Jiao Yuchu pun tahu betul kalau kondisi mereka ini sama. Dia juga ingat tentang ramalan yang dirinya lakukan. Namun dia mencoba menjelaskan kalau saat itu dirinya terpaksa untuk mengatakan hal tersebut untuk membuat Raja Hantu puas. Atau bisa dikatakan dirinya itu hanyalah berbohong saja. Karena bagaimana cara dia bisa tahu apa yang sedang dilakukan oleh Dewa Tianggang. Mengetahui semua itu seketika saja membuat Raja Hantu kesal. Namun dia berusaha untuk menenangkan dirinya dan bahkan dia itu terlihat hanya bisa tertawa saja. Entah apa yang Raja Hantu pikirkan saat ini karena kemungkinan besar kondisinya tidaklah stabil. Raja Hantu tidak tahu kapan mereka bertemu lagi. Namun dia berharap Jiao Yuchu itu bisa menjaga dirinya dengan baik. Jiao Yuchu paham, namun yang seharusnya berhati-hati adalah Raja Hantu, sebab dia itu memiliki banyak sekali musuh. Sesaat kemudian Xiaohuan pun muncul dan penasaran sebenarnya siapakah pria itu. Raja Hantu tidak menduga kalau Xiaohuan tidak mengenali dirinya. Ia pun meminta gadis ini untuk memanggilnya sebagai leluhur. Tidak lama kemudian, Raja Hantu pun mulai pergi dan Jiao Yuchu pun memberikannya sebuah nasihat melalui pepatah yang dirinya buat. Yang mana dia menganggap kalau saat ini Raja Hantu merasa semua orang di dunia ini hanyalah pion baginya. Namun tanpa ia sadari, Raja Hantu itu tidak terlibat dalam permainan tersebut. Setelah pertemuan ini, mereka pun akan kembali melanjutkan perjalanan. Xin pun berpindah kepada Juku dan juga Xinglong. Mereka tahu betul kalau Xiaofan adalah orang yang dipercayai oleh Raja Hantu. Namun mengapa kehadiran mereka disembunyikan dari Xiaofan? Xinglong mulai mengingat pertemuan sebelumnya yang mana Raja Hantu pikir kalau Xiaofan akan membutuhkan waktu 30 tahun untuk mempelajari metode Tiansu. Namun siapa sangka kalau Xiaofan akan melakukan perjalanan ribuan mil setiap hari. Bahkan hanya butuh waktu 10 tahun baginya untuk berkembang sepesat ini. Jika mereka memang memiliki rekan seperti Xiaofan, maka sudah dipastikan kejayaan akan berada di tangan mereka. Hanya saja sepertinya ada sesuatu yang Xiaofan sembunyikan. Kita pun dibawa kepada Xiaofan yang terus dikejar oleh Lu Suqi. Sampai pada akhirnya Xiaofan pun tidak bisa lari kemana-mana dan mulai menunjukkan tampangnya. Sayang sekali pertemuan mereka harus terganggu dan kemunculan sebuah cahaya, yang mana itu secara tiba-tiba mengeluarkan ledakan energi yang besar. Xiao Yuchu merasa kalau itu adalah penanda harta karun. Jadi tanpa pikir panjang mereka pun bergegas untuk pergi ke lokasi cahaya itu berada. Tidak hanya mereka saja, namun kelompok Ling Jingyu juga sedang melakukan pergerakan. Namun Jing Susu cukup khawatir dengan kondisi Lidi saat ini, karena bisa saja dia itu langsung meninggoy. Nah, ledakan cahaya itu ternyata bisa terlihat di lokasi Jiao Yuchu. Sepertinya Jiao Yuchu ini mengetahui tentang harta itu. Hal ini bisa terlihat dari ekspresinya. Namun Jiao Yuchu memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan mereka dan tidak ingin pergi ke sana. Sedangkan di sisi Xiaofan, ia itu masih sedang bersama dengan Lu Suqi. Tidak hanya mereka berdua saja, namun si monyet juga ada. Xiaofan memintanya untuk pergi karena dia itu ingin berduaan saja dengan Lu Suqi. Di tengah husungan pedangnya itu, Lu Suqi masih penasaran mengapa sebelumnya Xiaofan tidak menghabisi dirinya. Saya juga kita pun dibawa flashback ke masa lalu Xiaofan dan juga Lu Suqi. Yang mana saat itu Lu Suqi maupun Xiaofan saling melindungi satu sama lain. Bahkan Lu Suqi melakukan segalanya hanya untuk membela Xiaofan. Tidak hanya Lu Suqi saja yang mengingat semua itu, namun Xiaofan juga. Dia penasaran mengapa 10 tahun lalu Lu Suqi mau mengorbankan segalanya hanya untuk membela dirinya.
Lusuki pun menurunkan pedangnya karena dia tahu kalau Xiaofan sekarang masih sama dengan Xiaofan yang dulu dirinya kenal. Kita kembali dibawa ke masa lalu, yang mana Xiaofan terus membantu Lusuki dan bahkan melindunginya di saat dia dalam bahaya. Xiaofan yang saat itu baik sama sekali tidak mempedulikan kondisinya dan hanya peduli kepada Lusuki saja. Lusuki pun mengajak Xiaofan untuk kembali. Xiaofan sudah sangat lama tidak mendengar namanya itu, sebab saat ini dirinya menggunakan nama Guli. Nah, setelah pembicaraan itu, Lusuki pun ingin pergi meninggalkannya. Namun Xiaofan menahannya dan menanyakan apakah ia mau menghabisi dirinya. Lusuki bisa saja melakukan hal itu. Namun ini semua tergantung lagi kepada Xiaofan kapan dia bisa menghabisi dirinya. Lusuki pun pergi dari hadapan Xiaofan. Sayang sekali Xiaofan belum bisa menuruti permintaan dari Lusuki untuk kembali. Sebab dirinya itu masih ada urusan yang harus diselesaikan. Di sisi lain, Zuko dan juga Xinglong tahu betul kalau penanda harta karun sudah muncul, yang mana burung kuning itu juga harus keluar. Tapi dia ingat betul kalau burung kuning merupakan binatang mitos kuno, yakni burung 9 roh. Jadi bagaimana cara mereka untuk mengatasinya? Xinglong memintanya untuk tidak khawatir, karena seharusnya dia ingat kejadian di Gunung Lipo di lautan Cina Timur. Saat itu ketua sekte mereka dan burung naga terkurung di puncak Pulong. Namun kali itu ketua sekte mereka masih mampu menaklukkan kuil Niu. Selain itu ada 4 susunan darah roh yang tertanam. Zuko sama sekali tidak meremehkan kekuatan dari ketua sekte mereka. Hanya saja dia merasa kalau ada yang aneh pada formasi darah 4 roh ini. Xinglong meminta untuk tidak berkata seperti itu. Apalagi setelah kejadian sebelumnya, kondisi dari tetua mereka telah banyak berubah. Sebagai seorang bawahan, tentu mereka harus lebih memperhatikannya. Zuko paham, namun mereka masih belum melakukan pergerakan. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau Peri Jin dan para murid dari aliran kebenaran terus pergi ke arah yang sama. Dalam perjalanan itu, Peri Jin melihat kawanan monster rawa yang mana sepertinya mereka itu juga memiliki tujuan yang sama seperti mereka. Peri Jin langsung saja melancarkan serangan kepada para monster rawa, yang mana tentu saja hal itu membuat beberapa monster meninggoy. Melihat hal itu, salah satu monster pun menjadi sangat marah. Namun ia meluapkan kemarahannya kepada orang yang salah, sebab Xiaoicha dan yang lainnya tidak tahu apa-apa. Serangan mendadak pun muncul dan menghentikan pergerakan dari kelompok Xiaoicha. Tidak lama kemudian, air pun mulai naik dengan cepat, yang mana itu merupakan kekuatan dari para monster rawa. Mereka pun muncul dalam jumlah yang cukup banyak dan langsung melancarkan serangan kepada kelompok Xiaoicha. Semua ini merupakan rencana dari Peri Jin. Akhirnya dia pun bisa pergi dengan tenang. Xian pun berpindah kepada Xiaofan, yang mana dia merasa cukup aneh sebab di tempat itu tidak ada satupun hewan. Yang ada hanyalah pohon-pohon besar saja. Setidaknya pohon-pohon ini berumur ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Dalam perjalanannya itu, Xiaofan merasakan sesuatu. Dan dia pun mulai pergi ke arah sebuah pohon yang ukurannya sendiri benar-benar sangatlah besar. Xiaofan yang melakukan pemeriksaan merasakan sesuatu. Ia pun mulai pergi ke atas pohon besar ini, namun seberapa tinggi pun dirinya pergi, ujungnya tidaklah kelihatan. Sampai pada akhirnya, ia pun menyadari kalau yang sebelumnya ia kira adalah pohon tertua, ternyata hanyalah akar kecil saja dari pohon yang ukurannya benar-benar sangatlah besar. Melihat semua ini membuat Xiaofan sangatlah terkejut. Ia yang begitu semangat tidak ingin berlama-lama dan mulai menelusuri pohon ini. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Xiaofan ini terus saja naik sampai dia itu menembus awan hanya untuk melihat ujung dari pohon besar ini. Sampai pada akhirnya Xiaofan dan monyetnya sampai pada ujung pohon itu. Tidak hanya besar, namun pohon ini benar-benar sangatlah indah. Xiaofan dibuat bertanya-tanya apakah harta yang selama ini dirinya cari berada di atas pohon itu. Nah, sayang sekali semua ini akan terjawab pada minggu depan.
sebab episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.